Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Drawing babak 16 besar telah mempertemukan 16 tim, dan dari hasil drawing tersebut terdapat duel big match yang mempertemukan antara Barcelona yang akan berjumpa dengan PSG, sedangkan tim-tim lain bertemu dengan tim yang relatif lebih mudah. Sebagai salah satu contoh yakni Real Madrid yang akan bertemu dengan Atalanta. Diketahui di musim ini Atalanta terseok-seok di Liga Italia dan terlempar dari posisi 6 besar klasemen sementara. Dan berikut ini adalah prediksi tim yang bakal lolos menuju babak 8 besar berdasarkan rekam jejak pertemuan dan performa tim di kompetisi versi Tahu Bola. Yang pertama, Borussia Mönchengladbach versus Manchester City. Duel antara Mönchengladbach dengan Manchester City bisa dikatakan duel yang tidak seimbang. Sejak tahun 2015 yang lalu, Borussia Mönchengladbach bertemu Manchester City sebanyak 5 kali. Dan dari head-to-head kedua tim tersebut, Manchester City memenangkan 2 kali pertandingan dan sisanya berakhir imbang. Dan dilihat dari performa kedua tim di fase grup Liga Champions, Mönchengladbach sempat berhasil mempersulit Real Madrid dan pernah memuncaki klasemen untuk beberapa waktu, walau akhirnya harus rela melepas tahta juara grup Liga Champions. Sedangkan untuk Manchester City, mereka tak pernah menyentuh kekalahan di fase grup kemarin. Dilihat dari data kedua fakta tersebut, bisa disimpulkan Manchester City lebih difavoritkan akan melaju ke babak 8 besar. Partai yang kedua adalah SS Lazio melawan Bayern Munchen. Bagi Bayern Munchen, bertemu dengan Lazio adalah duel pertama kali bagi kedua tim di ajang yang resmi. Bayern sudah 45 kali bertemu dengan klub asal Italia yang berakhir 18 kemenangan dan 18 kekalahan. Dan fakta lain menyebutkan salah satu kemenangan terbesar Bayern Munchen di kompetisi Liga Champions ialah saat melawat ke Italia. The Rotten berhasil mengejar tuan rumah AS Roma dengan skor 7-1 di babak penyisihan grup. Dengan menilik performa kedua tim di kompetisi domestik, The Bavarian lebih diunggulkan. Sama seperti Atalanta, performa Immobile dan kawan-kawan kurang konsisten di Liga Serie A Italia musim ini. Dan untuk sementara mereka berada di luar jalur finish zona Eropa. Dengan fakta tersebut, kami menyimpulkan klub Liga Jerman yakni Bayern Munchen diprediksi bakal lolos dengan mudah ke babak 8 besar Liga Champions di musim ini. Yang ketiga, Atletico Madrid versus Chelsea. Duel antara Atletico dan Chelsea bakal menjadi duel yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi keduanya juga punya pemain yang baru yang memberikan warna berbeda. Di kubu Atletico sendiri ada nama Luis Suarez yang ternyata belum habis. Sedangkan Chelsea punya segudang pemain baru dan masih muda yang begitu bertenaga seperti Timo Werner. Dirangkum dari berbagai sumber, head-to-head kedua tim ternyata seimbang. Jumlah kemenangan dan serinya pun bernilai sama. Dari 7 pertemuan terakhir, Atletico Madrid berhasil menang 2 kali, Chelsea menang 2 kali dan 3 hasilnya berakhir seri. Laga paling prestisius adalah di tahun 2012 yang lalu pada ajang Piala Super Eropa. Kala itu Atletico Madrid statusnya sebagai kampiun Liga Eropa dan Chelsea sebagai kampiun dari Liga Champions. Dan kini jika melihat performa kedua tim di kancah domestik, kedua tim masing-masing menunjukkan performa yang cukup seimbang. Dan hingga saat ini kedua tim masih berada di zona papan atas Klasifika. Jadi untuk hasil antara Atletico kontra Chelsea kali ini cukup sulit untuk disimpulkan. Tetapi kami memprediksi Atletico Madrid bisa saja melaju ke babak 8 besar Liga Champions. Ini berdasarkan penampilan Atletico Madrid di musim yang lalu ketika bertemu dengan tim Inggris lainnya yakni Liverpool. Liverpool yang sempat diunggulkan akan melaju dengan mudah dengan statusnya sebagai juara Liga Champions. Di luar dugaan harus menyerah dengan taktik yang diterapkan oleh Diego Simeone. Apalagi performa Chelsea sedikit menurun di pertengahan Desember yang lalu dengan menelan 2 kali kekalahan secara beruntun di kompetisi Liga Inggris. Yang keempat, RB Leipzig versus Liverpool.
Hasil undian ini bisa dibilang menguntungkan bagi Liverpool. Pasalnya si Merah punya rekor apik kala berjumpa dengan tim asal Jerman. Dikutip dari Opta, Liverpool tak pernah kalah dalam 10 duel terakhir dengan tim asal Jerman di kompetisi Eropa. Rinciannya adalah Liverpool 7 kali menang dan 3-nya berakhir imbang. Liverpool terakhir kalah dari klub asal Jerman yakni di kompetisi Eropa pada 19 tahun yang lalu. Mereka takluk 2-4 dari Bayer Leverkusen di babak perempat final Liga Champions 2001-2002. Pada musim 2018-2019, Liverpool juga bertemu dengan tim asal Jerman di babak 16 besar Liga Champions yaitu Bayern Munchen. Kala itu Liverpool berhasil mengendaskan perlawanan di Rotterdam dengan agregat 3-1. Menilik dari catatan ini, tugas berat jelas harus dijalani oleh RB Leipzig. Meski demikian, di Rotterdam Bulan juga punya pengalaman mampu menyingkirkan tim asal Liga Inggris. RB Leipzig musim lalu mampu menyingkirkan Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu di musim ini mereka memenangi persaingan dengan Manchester United di fase grup untuk memperebutkan tiket 16 besar. Tetapi walau begitu, Liverpool tetaplah Liverpool, bukan Tottenham Hotspur ataupun Manchester United. Jadi untuk duel ini Liverpool difavoritkan bakal melaju ke babak 8 besar. Kelima, FC Porto versus Juventus. Dari head-to-head antara FC Porto dengan Juventus, Juventus berhasil memenangkan 5 pertandingan dari total 6 pertandingan yang pernah terjadi. FC Porto belum sekalipun meraih kemenangan atas si nyonya tua. Penampilan FC Porto pun di Liga Champions musim ini cukup bagus. Porto hanya kalah sekali dari Manchester City di fase grup kali ini. Namun Juventus juga tak kalah bagusnya. Juve berhasil mengalahkan Barcelona di Camp Nou dengan skor yang telak. Apalagi di musim kali ini Juventus diperkuat oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi dari rekor tersebut bisa disimpulkan kemungkinan besar Juventus akan mudah meraih tiket menuju babak 8 besar. Partai yang keenam, Barcelona versus PSG. Pertandingan ini adalah pertandingan paling seru di fase gugur babak 16 besar di musim kali ini. Kedua tim berlabel klub raksasa di kompetisi Eropa. Dan kini menurut rapor dari head-to-head kedua tim, mereka sudah bermain sebanyak 11 pertandingan. PSG berhasil menang 3 kali, Barcelona berhasil menang 5 kali dan sisanya berakhir dengan imbang. Dan di 5 partai pertandingan terakhir Barcelona unggul dengan catatan 4 kemenangan bagi Barcelona dan 1 kemenangan bagi PSG. Memang dari data head-to-head Barcelona bisa mengatasi PSG, tetapi performa Barcelona di musim ini bisa dikatakan tidak konsisten karena di laga terakhir saat berhadapan dengan Juventus di fase grup, Blaugrana harus menelan kekalahan padahal mereka bermain di kandang sendiri. PSG pun sempat terseok-seok di fase grup setelah sempat kalah saat berjumpa Manchester United, tetapi akhirnya dapat menyapu bersih 3 pertandingan terakhir dengan raihan kemenangan. Tentu akan sulit juga untuk menentukan siapa yang bakal lolos menuju babak 8 besar. Kedua tim sama-sama mempunyai track record yang cukup berimbang di fase grup kemarin. Tetapi kami memprediksi PSG bisa saja melaju ke partai selanjutnya. Andi Barcelona belum mampu tampil konsisten hingga paruh kedua di musim nanti. Kita tahu bahwa Barcelona kehilangan Pique di lini belakang dan Barcelona belum juga punya juru gedor yang boncer selepas Suarez pergi. Partai ketujuh, Sevilla versus Borussia Dortmund. Sevilla berstatus sebagai runner-up grup dengan torehan 4 kali kemenangan, 1 seri dan 1 kali kekalahan. Begitupun dengan Borussia Dortmund yang mempunyai catatan yang sama ketika pertandingan di fase grup kemarin. Sevilla dan Borussia Dortmund akan bertemu untuk pertama kalinya di ajang Liga Champions. Dari rekor pertemuan antara kedua tim, Sevilla dan Borussia Dortmund pernah bertemu di ajang Liga Eropa musim 2011-2012. Dari rekor pertemuan antara kedua tim, Sevilla dan Borussia Dortmund pernah bertemu di ajang Liga Eropa musim 2010-2011. Dari 2 pertandingan yang dilakoni, Sevilla berhasil menang 1 kali dan sisanya berakhir imbang. Sevilla adalah salah satu tim yang bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam, karena jika dilihat dari performa dan skuad pemainnya, bisa dikatakan hanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika bermain di ajang kompetisi klub antar negara, Sevilla sukses dengan menjadi peraih terbanyak gelar Liga Eropa dengan raihan koleksi 6 trofinya. Tetapi sekali lagi, kali ini Sevilla berkompetisi di Liga Champions bukan Liga Eropa.
Bisa saja tren rekor bagus itu tak berlaku di Liga Champions dengan perbandingan skuad antara Sevilla dengan Borussia Dortmund yang dirasa kurang begitu imbang. Namun tak mustahil Sevilla bakal merepotkan Borussia Dortmund untuk lolos ke partai 8 besar dengan tren rekornya saat bersua dengan klub asal Jerman tersebut. Tetapi kali ini kami memprediksi Borussia Dortmund bisa saja melaju ke babak selanjutnya dengan catatan Dortmund tampil konsisten dengan strategi dari pelatih barunya nanti. Partai ke-8 Atalanta versus Real Madrid. Musim lalu, Atalanta berhasil mencapai perempat final Liga Champions sebelum akhirnya mereka kandas di tangan Paris Saint-Germain. Dan di musim ini asa untuk mengulang pencapaian di musim lalu jelas lebih berat. Atalanta mendapatkan lawan berat di fase grup Liga Champions kali ini. Pasalnya mereka harus bertarung menghadapi Real Madrid, tim yang tak pernah absen di fase gugur Liga Champions selama 2 dekade terakhir. Atalanta dan Real Madrid baru kali ini bertemu di ajang Liga Champions. Di atas kertas Real Madrid lebih diunggulkan, namun Atalanta bisa saja membuat sejarah baru dengan mengandaskan pemenang 13 trofi Liga Champions tersebut. Jika performa Real Madrid masih angin-anginan seperti waktu di fase grup kemarin, bukan hal yang mustahil Real Madrid bakal tumbang di tangan Atalanta. Atalanta punya pelatih cerdas yakni Gianpiero Gasperini yang di fase grup kemarin berhasil mengalahkan Liverpool saat berada di kandangnya sendiri. Dari berbagai faktor tersebut, kali ini kami memprediksi Real Madrid dapat mengatasi perlawanan dari Atalanta dan berhasil melaju ke babak 8 besar. Dengan catatan Real Madrid bisa tampil konsisten dan bisa mengatasi umpan-umpan silang yang kerap dimainkan oleh Atalanta. Dan itu adalah prediksi kami mengenai tim yang bakal lolos ke babak 8 besar Liga Champions kali ini. Gimana nih sob menurut pendapat kamu? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.